Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik pertidaksamaan irasional. Nah sebelumnya kita lihat dulu yuk seperti apa sih pertidaksamaan irasional itu. Jadi pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan dalam bentuk akar itu punya bentuk dasar seperti ini. Akar fx ya lebih dari suatu angka, kurang dari suatu angka, lebih dari sama dengan suatu angka, atau kurang dari sama dengan suatu angka. Nah, selain berbentuk seperti ini, sebenarnya bisa juga dia punya bentuk akar dari fx ya lebih dari akar dari gx ya, atau juga kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Seperti itu. Oke, nah bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama adalah cari syarat bilangan real dalam akar. Syarat bilangan real itu apa sih? Syarat bilangan real adalah bilangan dalam akar. Kalau misalkan dia bentuk yang pertama ya, kalau dia bentuk yang pertama, maka fx harus lebih dari 0. Kalau dia bentuk yang kedua, berarti ditambah lagi fx lebih dari 0 dan juga gx harus lebih dari 0. Lebih darinya adalah lebih dari sama dengan. Seperti itu. Nah kemudian kuadratkan kedua ruas agar bentuk akarnya hilang. Jadi nanti kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita kuadratkan yang bagian kiri, yang kanan juga jadi kuadrat. Nah kalau bentuknya seperti ini, berarti tinggal kita coret aja akarnya. Jadinya fx lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gx. Nah kemudian nanti kan persamaan ini ya, kalau misalkan di dalamnya ini persamaan linier, maka nanti akan jadi pertidaksamaan linier. Kalau di dalamnya persamaan kuadrat akan jadi pertidaksamaan kuadrat. Maka kita bisa cari himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita buat dalam garis bilangan ya. Jadi kita buat dalam garis bilangan. Nanti kalau misalkan kita udah dapat garis bilangannya, misalkan seperti ini, kita cari yang beririsan ya. Kita cari irisannya. Nah, irisannya ini itu adalah himpunan penyelesaian akhirnya. Seperti itu. Nah, biar teman kece makin paham, yuk langsung aja kita coba lihat contoh soalnya. Nah, teman kece, jadi ceritanya kita disuruh untuk mencari batasan nilai X yang merupakan solusi dari pertidaksamaan akar X kuadrat minus 4X plus 3 kurang dari sama dengan X plus 1. Maka langkah yang pertama kita harus cari ya syarat di dalam akar. Syarat dalam akarnya itu apa? Syarat dalam akarnya adalah X kuadrat minus 4X plus 3 itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke? Nah, caranya adalah kita cari akar-akarnya dulu ya. Persamaan ini kan akar-akarnya bisa dibuat menjadi X min 1 ya, X min 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau kita buat garis bilangan, di sini ada 1, di sini ada 3. Seperti itu. Kita coba ya, kalau misalkan di bawah 1 berarti nilainya 0. 0 dikurang min 1, 0 dikurang min 3, minus dengan minus jadinya plus ya. Kalau di sini plus berarti di sini negatif, di sini positif lagi. Seperti itu. Nah, karena yang kita inginkan adalah positif ya, karena yang kita inginkan adalah positif, maka yang kita ambil adalah yang ini. Lebih dari sama dengan 0 berarti kan positif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1 ya, atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, yang kedua adalah kita kuadratkan kedua ruas ya. Kita kuadratkan kedua ruas, jadi nanti yang dalam akar, akarnya hilang, yang tidak dalam akar jadi ada kuadratnya. Seperti itu. Jadinya adalah X kuadrat minus 4X plus 3 ya, kurang dari sama dengan X plus 1 kuadrat. Seperti itu teman kecil. Nah kemudian kita bisa nih buka ya, kita buka kuadratnya. Berarti X kuadrat minus 4X plus 3 itu kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah nanti persamaan ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi kita pindahkan semua ke ruas kiri.
Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, nanti X kuadratnya ini bakal hilang ya. X kuadratnya bakal hilang. Jadi sisanya nanti adalah minus 6X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Tuh, artinya nanti nilai X-nya ya, kita bikin seperti ini dulu. 2 kurang dari 6X. Seperti itu ya. Berarti X ya, X-nya itu lebih besar dari 1/3. Seperti itu. Atau mungkin bisa kita ubah menjadi seperti ini. X lebih besar sama dengan 1/3. Oke, maka nanti kita panggil lagi himpunan penyelesaian yang awal, kita gabungkan dengan himpunan penyelesaian yang baru saja kita dapatkan tadi ya. Berarti himpunan penyelesaian yang awal seperti apa? Yang awal tuh seperti ini ya. Ada 1, ada 3, terus nanti ada lagi 1/3. 1/3 itu berarti di sini ya. Ini 1/3. Awalnya tuh seperti ini himpunan penyelesaiannya. Kemudian satu lagi lebih dari 1/3. Nah, berarti seperti ini. Berarti yang beririsan apa? Yang beririsan tuh ini dengan ini. Nanti himpunan penyelesaian akhirnya adalah 1/3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, atau X lebih dari 3. Nah, jangan lupa ya, tadi kan awalnya ini kan sama dengan, berarti sama dengannya jangan dilupakan. Seperti itu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu. Oke? Nah, teman kece, biar teman kece makin paham, yuk coba kerjakan soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.